Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Film berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Guilty tahun 2021 ini mengisahkan tentang seorang petugas polisi yang diturunkan pangkatnya dan ditugaskan di meja call center kepolisian yang kemudian mengalami konflik ketika dia menerima panggilan telepon darurat dari seorang wanita yang diculik. Penasaran dengan alur ceritanya yang seru? Siapkan snack dan nyamankan posisi rebahan Anda, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke alur ceritanya. Give me your address. No. True? Di hari pertama bekerja sebagai customer service 911, Joe benar-benar lelah menerima panggilan darurat yang terus berdering setiap menitnya. Tapi bukan hanya dia, semua rekan-rekannya yang ada di ruangan itu juga turut serta kewalahan dengan layanan panggilan darurat tersebut. Bahkan bosnya sendiri tidak pernah berhenti menerima panggilan. Saat ini Joe akhirnya menyadari bahwa pekerjaannya sebagai operator 911 sangat berat. Apalagi kota Los Angeles merupakan salah satu kota di Amerika Serikat dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Tidak hanya itu, situasi sekarang menjadi lebih buruk karena kebakaran hutan di sebagian besar Amerika Serikat. Semua orang di ruangan itu terlalu sibuk bahkan tak punya waktu untuk sekedar menyeduh kopi atau memakan kue. Sambil kembali bekerja, Joe mendapat panggilan darurat dari seorang wanita bernama Emily. Di telepon Emily terdengar menangis sambil berbicara tidak jelas. Joe merasa aneh berencana untuk menutup telepon. Tetapi tiba-tiba terdengar suara seorang pria di sana. Joe menyadari bahwa Emily saat ini memberinya kode yang menunjukkan bahwa dia diculik sehingga penculiknya tak mengetahui bahwa Emily berpura-pura memanggil Joe dengan nama anaknya. Dengan cepat Joe menyuruh Emily menjawab pertanyaannya perlahan setelah saling berkomunikasi menggunakan kode. Joe berhasil mengetahui ciri-ciri mobil penculik yaitu minibus berwarna putih. Sambil memantau posisi Emily dari sinyal GPS ponsel, Joe segera menelpon minta tolong. Penculik semakin curiga mencoba merebut ponsel Emily. Di tengah kepanikan, Joe menyuruh Emily untuk tetap tenang dan menelponnya nanti jika ada kesempatan. Saat panggilan berakhir, Joe meminta kepada patroli polisi terdekat dari lokasi Emily untuk menutup akses jalan dan memeriksa setiap minibus putih yang lewat di dekatnya. Namun sayang polisi tersebut menolak karena sibuk menangani kebakaran. Dia dan polisi patroli lainnya berusaha mengevakuasi dan tidak mungkin menutup jalan hanya untuk menyelamatkan hidup satu orang. Dia kemudian meminta Joe untuk mencari tahu berapa nomor plat mobil penculiknya untuk memudahkan polisi menemukannya. Mendengar itu, Joe kesal, tetapi sekeras apapun Joe memohon, polisi tetap menyuruhnya untuk mencari tahu nomor plat mobil si penculik terlebih dahulu. Joe kemudian menemukan informasi alamat serta nomor telepon rumah Emily dari database kepolisian. Ketika dihubungi, telepon itu diangkat oleh putra Emily yang berusia 5 tahun, bernama Abby. Sementara Abby yang ketakutan memberitahu Joe bahwa sebelumnya ayahnya Henry datang ke rumah membawa pisau dan memaksa ibunya masuk ke dalam mobil, meninggalkan Abby sendirian bersama adiknya Oliver. Abby juga mengatakan bahwa sekarang Oliver sedang tidur di kamar mandi. Mendengar cerita Abby, Joe segera mencari informasi tentang Henry di data polisi lalu menelusuri semua informasi pribadi Henry mulai dari alamat, nomor plat mobil, hingga rekam jejak kriminal Henry yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Melihat data tersebut, Joe yakin suami Emily adalah penculiknya dan Emily mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Khawatir mengganggu layanan pelanggan lainnya, Joe memutuskan untuk pindah ruangan, kemudian mencoba meminta kepada atasannya di kantor polisi untuk membantu Emily. Namun atasannya marah dan menyuruhnya untuk lebih fokus menyelesaikan kasusnya sendiri di sidang kasus Joe yang akan digelar besok daripada membantu kasus orang lain. Atasannya telah menginstruksikan seluruh anggota kepolisian Los Angeles untuk membantu memberikan kesaksian palsu agar Joe dapat lolos dari hukum dan nama baik polisi dapat tetap terjaga. Dia juga memerintahkan Joe untuk menjalani hukumannya sebagai layanan pelanggan 911 sesuai standar operasional prosedur. Hanya saja tidak perlu terlalu terlibat dalam masalah orang lain. Ketika masa hukumannya sudah selesai, Joe bisa lebih cepat kembali menjadi polisi lapangan lagi. Mendengar perkataan atasannya, Joe terdiam, begitu ingatan akan kasusnya beberapa bulan yang lalu mulai muncul kembali. Joe kemudian menelpon istrinya. Dalam panggilan itu, Joe mengingatkan istrinya untuk datang tepat waktu sesuai jadwal sidang besok untuk membantu memberikan kesaksian palsu. Istri Joe sebenarnya tidak ingin terlibat dalam kasus ini, tetapi istrinya merasa kasihan padanya karena setiap hari Joe terus meminta bantuannya. Dia juga berjanji akan datang ke pengadilan besok setelah merasa sedikit lega. Joe kembali menunggu telepon dari Emily, dia tidak peduli jika bosnya melarangnya. Sebagai petugas polisi, Joe tidak bisa mengabaikan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Dia masih bertekad mencari cara untuk membantu Emily dengan cara apapun. Tidak lama kemudian, Abby menelpon Joe. Abby memberitahunya bahwa polisi baru saja tiba. Joe lalu menyuruh Abby untuk memberikan teleponnya kepada polisi. Tiba-tiba polisi terdengar panik ketika melihat tangan Abby berlumuran darah padahal dia tidak terluka sama sekali.
Joe mendengar kepanikan itu dan ketika diperiksa polisi kepanikan terdengar semakin keras. Polisi menemukan Oliver terbaring kaku di kamar mandi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan perutnya terbelah. Di tengah obrolan tiba-tiba telepon mati. Joe yakin ini pasti perbuatan Henry. Sambil menahan amarahnya Joe menghubungi nomor Henry. Di panggilan itu Joe mengaku sebagai petugas polisi dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semua apa yang telah dilakukan Henry terhadap istri dan anak-anaknya. Henry yang merasa terpojok tidak bisa berkata apa-apa. Dia terus menangis ketakutan. Joe muak. Dengan emosi Joe berkata bahwa hukuman penjara saja tidak akan cukup untuk pembunuh kejam seperti Henry. Joe bersumpah jika dia menangkapnya nanti dia akan mengeksekusi Henry. Setelah mengucapkan kalimat itu telepon ditutup. Joe kemudian meminta bantuan rekannya di kantor polisi bernama Rick. Terdengar suara beberapa orang tertawa. Joe menyadari Rick pasti mabuk di bar. Joe mengingatkan Rick untuk tidak minum terlalu banyak dan bersiap untuk bersaksi di pengadilan besok sama seperti istri Joe tadi. Rick sebenarnya takut kebohongannya terbongkar, tapi seandainya Joe bukan temannya, maka dia tidak mau memberikan kesaksian palsu di hadapan hakim. Joe menghibur Rick dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Joe berjanji setelah kasusnya selesai dia tidak akan menimbulkan masalah lagi. Ketika Rick sudah tenang, Joe lalu bercerita tentang Emily lalu meminta Rick pergi ke apartemen Henry untuk mencari petunjuk kemana Emily diculik. Saat Rick pergi, Emily tiba-tiba menelpon kembali. Di telepon Joe bertanya bagaimana kabar Emily. Emily lalu menjawab bahwa dia duduk di kursi depan mobil di samping Henry. Joe bertanya lagi berapa kecepatan mobil. Emily yang tidak tahu tentang mobil hanya bisa menjawab bahwa mobil itu melaju sangat cepat hingga membuat Emily takut. Di tengah pembicaraan terdengar suara Henry yang marah sambil berusaha merebut ponsel dari tangan Emily. Mendengar keributan itu, Joe kembali bertanya apakah Henry memakai sabuk pengaman sekarang. Emily menjawab tidak. Setelah mendapatkan gambaran keadaan di dalam mobil, Joe kemudian memerintahkan Emily untuk segera memasang sabuk pengaman lalu menarik rem mobil sekuat tenaga. Telepon pun terputus. Joe hanya bisa berharap Emily segera memberinya kabar. Sambil menunggu, dia menelpon polisi patroli untuk memeriksa lokasi titik GPS terakhir di ponsel Emily. Menit-menit berlalu, hingga Emily akhirnya menelpon lagi. Dia menginformasikan bahwa rencana Joe gagal ketika dia melarikan diri sebelumnya. Henry berhasil menangkapnya dan kini Emily terkunci di belakang mobil. Joe pun menenangkan Emily dengan mengatakan bahwa dia punya rencana kedua. Joe bertanya benda apa yang keras di sana. Setelah mencari, Emily menemukan batu bata. Joe lalu menyuruh Emily bersiap ketika mobil berhenti nanti dan Henry membuka pintu belakang sehingga Emily akan memukul kepala Henry sekuat tenaga dengan batu bata lalu berlari secepat yang dia bisa dari sana. Perlahan Emily berhenti menangis. Emily merasa berbicara dengan Joe membuat hatinya tenang. Di sana Emily curhat dia tidak tahu alasan kenapa Henry marah, padahal dia hanya berusaha mengeluarkan ular dari perut anak keduanya. Joe semakin bingung, dia meminta Emily untuk menceritakan semuanya sedetail mungkin. Emily pun menjelaskan bahwa Oliver telah menangis seharian tanpa henti, seperti menahan sakit perut. Karena kasihan melihat putranya di dalam kesakitan, Emily memutuskan untuk membelah seluruh perutnya dan seketika Oliver berhenti menangis. Betapa leganya hati Emily kini, karena putranya bisa terbebas dari rasa sakit. Mendengar semua cerita itu, Joe terdiam. Ternyata kecurigaannya salah. Lalu tiba-tiba Henry mendengar suara, lalu membuka pintu belakang mobil tempat Emily dikunci. Dan sesuai rencana, Emily memukul kepala Henry dengan batu bata. Telepon terputus lagi. Tidak lama setelah itu, Rick menelpon dan mengatakan bahwa dia telah menemukan petunjuk setelah menggeledah rumah Henry. Rick menemukan tagihan dari rumah sakit jiwa atas nama istri Henry, Emily. Joe begitu kaget hingga gemetar. Ia mencoba menelpon Henry. Ketika telepon diangkat, Henry terdengar menangis kesakitan karena kepalanya berlumuran darah akibat hantaman batu bata. Henry menceritakan bahwa Emily sudah lari jauh dari situ. Henry lalu menceritakan yang sebenarnya pada Joe. Tujuan Henry membawa Emily adalah membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Padahal dia tahu rumah sakit jiwa akan menolak karena Henry tidak punya uang di tagihan sebelumnya yang belum dibayar. Henry masih bertekad untuk pergi ke sana demi untuk melindungi anak-anaknya. Di sisi lain meskipun dia sudah bercerai, Henry masih mencintai Emily. Henry khawatir jika polisi mengetahui tindakan Emily, dia akan ditangkap. Setelah telepon ditutup, Joe merasa itu semua salahnya. Kalau saja dia tidak membantu Emily kabur. Jika saja dia tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain maka kejadian ini tidak akan terjadi. Tak lama kemudian Emily menelpon lagi. Emily bercerita bahwa dia sedang berada di jembatan layang. Sambil menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Joe, Emily tiba-tiba panik saat melihat ada banyak darah di tangannya. Emily tiba-tiba teringat akan perbuatannya pada anak kandungnya sendiri. Dia terus menangis menyesali perbuatannya. Sambil berulang kali mengatakan dia tidak pantas hidup di dunia ini lagi. Joe mencoba menenangkan Emily. Sambil menangis histeris, Emily lalu berkata ingin melompat ke bawah jembatan layang mengikuti Oliver ke surga. Hati Joe hancur, dia berkata apapun kesalahan masa lalu Emily masih pantas hidup. Jika memang ada yang tidak pantas hidup di dunia ini, itu Joe.
Joe sendiri tahu persis bagaimana perasaan Emily, karena Joe juga pernah membunuh orang. Sambil menangis, Joe menceritakan semua dosa-dosanya yang menyebabkan dia kini harus menjalani hukuman. Beberapa bulan yang lalu saat masih bertugas sebagai petugas polisi lapangan, Joe salah sasaran dan tidak sengaja menembak pemuda di jalan dan membuat dia tewas seketika. Joe juga memberitahu bahwa besok dia akan menghadiri sidang pertama kasus pembunuhannya. Joe menjelaskan bahwa dia dan Emily sama, dosa mereka sama, penyesalan mereka sama. Tetapi Emily harus ingat bahwa Abby dan Henry ada untuk selalu menyemangatinya. Semua perkataan Joe barusan membuat hati Emily tenang. Namun saat sirene berbunyi mobil dan polisi datang, Emily kembali panik lalu berkata masih ingin pergi mengejar Oliver ke surga. Telepon terputus. Joe merasa sangat sedih dan terus berusaha menelpon Emily berulang kali padahal nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Hingga akhirnya telepon Joe terjawab. Sayangnya bukan Emily yang mengangkat telepon tersebut, melainkan polisi yang menginformasikan bahwa mereka berhasil menyelamatkan Emily sebelum melompat. Mendengar kabar tersebut, Joe pun menangis terpingkal-pingkal. Salah. Garing! Garing! Mendengar kabar tersebut, Joe pun menangis terbahak-bahak. Salah lagi. Mendengar kabar tersebut, Joe pun menangis terseduh-seduh. Beberapa menit kemudian bosnya datang memberitahukan bahwa anak kedua Emily, Oliver, telah diselamatkan dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Joe hanya bisa terdiam lega, lalu pergi ke kamar mandi. Dari kejadian ini Joe menyadari bahwa kasus Emily adalah sebuah cerminan dirinya. Dia dengan mudahnya menasihati orang lain sedangkan dia sendiri berusaha mengubur dosanya dan lari dari tanggung jawab. Dari dalam hatinya Joe memutuskan untuk berani menghadapi kenyataan meski harus dipenjara, dipecat, dan mencoreng nama baik polisi. Joe tidak akan lari lagi. Joe kemudian menghubungi para saksi di pengadilan besok satu persatu dan meminta mereka bersaksi dengan jujur. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jangan coba menasehati orang untuk berbuat kebaikan bila pada diri kita itu sendiri sama sekali tidak tercermin perbuatan baik. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda, terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini juga ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie.